Hai teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Dimanapun teman-teman berada, dari Jakarta, dari Papua, yang lagi belajar ngonten, wherever you are. Siapa Ya, lagi belajar ngonten? itu ada yang ngetik pagi-pagi, aku lagi belajar ngonten, dukung aku ya, gitu. Oh gitu. Sama, aku juga belajar. Tuh, BSD. BSD lagi belajar ngonten. Different person, different A person. different person. Good morning, hai semua. Selamat pagi. Semoga weekendnya menyenangkan kemarin. Tidak ada yang kurang. Sejahtera, sehat, senang-senang semua. Pagi ini daerah tempat gue, Sudirman dan sekitarnya agak basah karena semalam hujan. Oh iya, di sini juga, di sini Sama. juga. Sama kan? Oh, Iya, gitu. betul. Hujan. Sudah masuk musim penghujan seadanya Desember. Oh, oh. Padahal dulu tuh ya masuk September udah mulai begini ya, tapi sekarang tuh hanya Desember ya. Iya, iya. Ini kayaknya winter-winter collection udah mulai bisa dikeluarin ya. Demek, Bo, Jakarta pakai baju tutup-tutup nggak puguh gitu, ya nggak sih? Ya, Tapi kalau lo di AC-AC sih oke. ya kan? Ini untuk yang bekerja di gedung perkantoran yang pakai AC-AC, ini pasti begitu jam-jam 3 gitu tuh ya, mulai langit gloomy, AC mulai dingin. Nah, tuh quote-nya dipakai tuh, pas. Minum hot chocolate apalah-apalah. Famima punya menu baru. Apa? Hot chocolate mint. Gue penasaran pengen cobain. Katanya hot chocolate-nya Fama tuh enak loh. Iya kan? Famima, Heeh. Bo. Famima. Family Mart Oh, gitu. Famima bilangnya. Heeh, Famima, heeh. iya katanya hot coklatnya Famima tuh enak. Tapi aduh gue tuh berharap ya gue berdoa ini adalah surat terbuka kepada Famima. Buka dong di daerah lingkungan gue nih. Jadi gue tinggal turun. Iya, iya, iya. Dan lo tahu, kemarin gue nyampe di FYP gue tuh. Famima, lo inget gak sih dulu ada show-nya Chanel yang di supermarket? Heeh. Nah, Famima bikin fashion show. Masa Oh, lupa gue save lagi, tapi gue forward kalau harusnya ya. bikin fashion show. Iya, Gitu. tapi yang jalan tuh juga kayak bukan model gitu, emang manusia biasa, cuman emang trendy banget dress up. Kayak kita gini real people. Real people with fashion. Hmm. Kemarin ya, boleh banget kita jadi ikonnya Famima. Ih nggak nolak banget gue asal dapat stok kopi setahun sama duit. Iya bener. Gue baru mau bilang, ih masa stok kopi doang, sama duit lah, ya kan? Kemarin gue ke Medan. Terus, Memang, memang apa ya? Memanglah benar ya apa yang disebutkan pepatah lain padang lain belalang. betul, Gue kan udah terbiasa nge-MC wedding di Jakarta. Ya, benar. Jakarta, Surabaya, jangan Surabaya deh, Jakarta, Bandung gitu. Ya. Itu tuh more or less the same lah. Dan gue tuh udah kayak udah di apal kepala. Gue udah lama banget tuh nggak nge-MC kawinan di Medan. Udah lama tuh with like udah 5-6 tahun. Jadi udah totally lupa. I find it interesting aja gitu bahwa lain padang lain belalang emang di Medan juga tradisi pestanya tuh beda tuh gitu. Heeh, heeh. Kenapa? Bedanya apa emangnya? Gue baru posting ya karena cara mereka toast satu orang Jakarta kalau pesta jam 7 setengah 7 maunya udah mulai. Betul. Kalau orang Medan jam setengah 8 jam 8 baru mulai nek. Oh malam dia. Heeh. Karena anyway duduk kalau orang Jakarta berdiri kan nggak Ya. menunggu berlama-lama. Lalu kalau toast kalau di Hmm. Jakarta kan ya udah cheers toast God bless you dengan kata-kata indah apa. Kalau di Medan enggak. Jadi? Harus dihitung. Jadi lo harus cuman angkat gelas, Heeh. angkat gelas gitu ya. Terus dihitung. Heeh. Satu, dua, tiga, kanseng.
Hamseng apa Yamseng ya? Yamseng. Yamseng. Dan Yamsengnya harus panjang. Panjangnya si Yamseng, lain ladang, bukan lain ilalang. Iya, saya salah. Dan panjangnya si Yamseng itu menentukan panjangnya doa yang kita berikan, Yamseng. Benar, nanya. Yamseng itu biasanya harus tenggak langsung loh. Iya, habis itu baru dia minum. Tapi nggak boleh sedikit-sedikit kayak hap gitu. Iya, langsung Habis. gitu. Habis. Oh, oh mereka Yamseng di sana. Yamseng. Jadi kalau lu memberikan cue, kalau kita kan suka sok cantik gitu ya. Semoga Tuhan menyertai. Nggak didengerin, Mbok. Pokoknya mereka harus 1, 2, 3. Yamseng. Yamseng apa Kanpei? Yamseng deh kayaknya. Ada Yamseng, ada Kampei. Iya, di Medan Yamseng. Iya, beda. Ini Yamseng. Ah ya, tahu gue. Gue tuh Oh gitu. presnya sampai gue post tuh di Instagram gue. Maksudnya ya menghargai aja. Oh lucu ya, beda ya gitu. Heeh. Terus di Medan, gue kemarin pergi sama dokter gue. Dokter gue orang Jakarta, dokter kecantikan. Tapi keluarganya di Medan dan dia lagi ngawinin adiknya. Terus gue dibawa makan ke restoran Tip Top di Medan. Tip Top itu adalah restoran Belanda dari tahun 34. Mampus nggak lo? Dan, Sebelah mana sih? aduh gue nggak tahu sebelah mana ya Iwet ya. Tip Top dari tahun 34 tidak pernah berubah. Dia kayak lagu sekolah minggu, kasih Yesus tidak pernah berubah. Dari tahun 34, dan yang uniknya dari bakery si Tip Top ini Iwet adalah dia memasak menggunakan tungku kayu. Jadi rasa kuenya itu beda. Oh iya? Kok gue nggak pernah diajaknya ke TikTok itu segitu banyak ke tempat di Medan? Bangunannya otentik. Nah, yang ingin gue bahas dari Tip Top adalah, tetap dong, ya kan? Kan tiap kali ngelihat peristiwa menarik, langsung pengen bahas di siaran. Kan, kita kan suka ngomongin ya bahwa dalam bisnis, kita itu harus relevan untuk bisa berkembang menyesuaikan perubahan zaman. Kita harus mau merubah diri, bener nggak? Betul. Itu si Tip Top enggak, Wet? Ada bedanya. Nah, sebelum ke situ, maaf gue potong. Sebelum ke situ, ini kita dapat informasi nih dari Bika Ambon. Kita mau bacain dulu. Kabar duka Gunung Merapi meletus tuh di Medan. 70 orang pendaki terjebak dan tim SAR sedang berusaha evakuasi. Oke, kita mengirimkan doa terbaik ya teman-teman ya. Agar Tuhan tolong tenaga tim SAR. Tuhan berikan kebijaksanaan agar 70 orang pendaki yang terjebak itu dapat segera diselamatkan. Kita saling berupdate ya beritanya ya. Oke, Iwet. Thank you, Bika. Iya, ada. Oh, gue ingat dari tadi tuh gue mikir namanya apa itu istilahnya. Ada nama istilahnya heritage brand. Kalau heritage brand itu memang orang beli karena turun temurun ya. Jadi biasanya heritage brand itu adalah sesuatu yang sudah ada itu lebih dari 50 tahun. Contoh, kalau radio di Jakarta tuh Prambors. Ya kan? Apakah dia kemudian banyak berubah? Nggak terlalu. Tapi orang masih tetap dengerin. Karena top of mind begitu radio anak muda, it's Prambors gitu. Atau kalau misalnya brand luxury, Chanel. LV. Oh itu heritage brand. Heritage brand namanya. Apakah dia banyak berubah? Classic itemnya Chanel Boy, lalu kemudian 25-2 ya, Chanel 25-2 ya, bener kan kalau nggak salah? Itu ya udah orang cari itu cuman itu. Apakah dia kemudian punya item-item yang sesuai zaman sekarang? Ada, tapi yang mereka cari selalu itu, bener nggak? Oh, oke. Lalu kemudian LV juga kayak gitu. Yang orang kejar adalah orang pengen punya trunknya, atau mereka pengen punya monogramnya. Apakah mereka punya produk yang lain? Punya. Tapi yang best sellernya, hero itemnya,
ya si apa namanya si Monogram. Begitu pula juga dengan TikTok, Toko Un. Oh, Toko Un. Ya, Rasa, kalau Rasa betul, di betul. Bandung. Ragusa di Jakarta, Oh. terus kemudian Trio di Gondangdia. RH Klinik. Ya, RH itu juga ada tuh item-item yang emang bener-bener heritage-nya mereka, jagoannya mereka. Nah, itu yang dikejar sama orang sehingga apakah mereka butuh relevansi pasti ada, tapi nggak banyak. Gitu. Zhang Randi, Mandala. Nah, tapi Mandala udah Mandala. ganti. Nah, coba lo lihat kasus Mandala. Begitu kemudian dia pindah dari tempat itu, begitu dia dipermodern, lu pingin nggak ke situ? Oh, nggak terlalu udah. Itu dia. Jadi kadang-kadang emang ada beberapa hal yang harus dipertahankan dan itu merupakan DNA dari brand tersebut. Oh, oke. Dan arah pertanyaan gue adalah tahu dari mana sih kita tuh menentukan bahwa ini adalah heritage, DNA heritage yang harus dipertahankan, ini yang mesti dirubah gitu. Pertama mungkin tahu dari mana kalau brand kita ini adalah heritage brand. Nomor satu secara usia dan kemudian sebenarnya ya heritage brand itu tanpa promosi pun mereka udah dikunjungi. Sesuatu yang diomongin turun-temurun gitu loh, Bo. Oh, Batik Keris. Iya, betul. Danar Hadi. Oh, Iya oh, kan? Iwan Tirta. oh, oh, Ya oke. kan kayak Iwan Tirta tuh dia bikin kolaborasi banyak kan, motif ini, motif itu segala macem. Tapi tetap yang dikejar ada Sawung Galing. Oh, oke, ngerti gue. Iya, jadi selalu selalu dia punya iconic items yang memang turun temurun klasik nggak diapa-apain gitu aja, tapi orang tetap beli. Katanya Bakmi Boy Majestic dari orang tua pacaran juga udah di situ. Bakmi Boy udah, ya itu termasuk heritage brand. Oh, Lihat usianya aja, Bo. Kalau udah lebih dari nggak bisa 10-20 tahun, di atas 50 tahun pasti heritage brand itu. oh gitu. Di atas 50 tahun baru disebut sebagai heritage brand. Oke, I Kita see. ntar lagi juga heritage. Kalau Becky itu udah heritage tuh. Becky udah heritage brand. anjay, heritage Ya, brand. Titi DJ itu udah heritage brand. Lo mau apa udah orang udah tahu Becky itu kualitasnya kayak begitu. Ya kita belum lah, Say. Kita kan belum 50 tahun, Say. Gue masih ada 4 tahun lagi, Dikit Say. lagi gue bilang kan, makanya gue bilang dikit lagi. Anjir, bentar lagi gue heritage. Oh, oh. Oh, oh, oh. Gitu Kak ceritanya. Wuh, dibilang katanya Wigra, you guys are about to be legendary. Ini Wigra, 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 Wigra itu. Wigra tuh juga, aku kenal Wigra tuh dari zaman siaran gue di radio sama Ivi loh, Iwet. Oh ya Allah, udah lama banget. Itu dia dari zaman kuliah tuh berarti. Bo, Wigra itu ngedengerin gue kalau nggak salah dia masih SMP nih. Ketuk berarti dia kalau gitu. Sekarang dia udah jadi bos di tempat dia kerja. Ah, udahan aja yuk, gue stres deh. Tapi ya, Bo. Tapi ya, menurut gue sebenarnya harusnya jangan dibetein sih. Kayak lo mengimbres kayak waktu itu gue gimana ngomongnya ya. Tapi ya udah, emang udah nyampe di situ posisinya. Iya nggak sih? Gue sih sebenarnya ketawa-ketawa aja ya, tapi kan kadang-kadang gue tuh suka lupa kalau siaran gini tuh, gue tuh suka lupa kalau ini tuh adalah hal yang ditonton orang. Jadi gue cuma pikir gue tuh cuma ngobrol sama Iwet seterbuka dan secetek itu memang logika gue. Tapi maksud gue kayak kemarin gue ke Medan itu ya Iwet ya, buat anak-anak muda di bawah-bawah gue tuh mereka tuh nggak tahu loh kalau gue tuh penyiar radio dulunya. Mereka tuh nggak tahu lah Iwet. Kalau gue itu adalah MC, kalau gue tuh dulu adalah presenter. Buat WO yang kemarin melayani
kawinan gue di Medan, gue adalah penyiar TikTok, Bo. Karena dia suka nontonin gue TikTok gitu. Jadi dia tuh taunya kakak kan MC, iya. Ini penyiar TikTok kok, aku mau foto gitu. Nah gue di airport juga gitu. Foto gitu. Ini foto sama saudara saya dari Australia. Terus dia perkenalkan gue, ini penyiar TikTok gitu. Jadi maksudnya gue, ya udah ya Bo. Iya. Kita tip top yang jualan apa kue kekinian gitu ya. Hah, hah. Tapi lo tau nggak? Ini yang terjadi menurut gue ya. Jangankan lo, Dave. Jangankan lo. Ini rame banget lagi dibahas sedikit soal politik yang terjadi saat ini gitu ya. Kenapa? Jadi anak-anak muda itu kan, jadi ternyata pemilih Gen Z dan millennials di Indonesia itu jumlahnya 54%, Dave. Oh pantes. Ya. Apa billboard kampanyenya itu sekarang pegang boneka lah, Iya, gambar iya, Pixar lah, ntar begitulah. iya, Karena mereka iya. menyasar Gen Z. 54%, Dave. 54%. Gila nggak lo? That's above half loh. Nah, lo tahu apa? Si 54% ini tidak bisa melakukan background check. Wah, maksudnya? Mereka nggak tahu ini si paslon-paslon ini dulunya siapa, dulunya ngapain, rekam jejaknya ngapain. They don't know. Oh, You know what I mean? oh. Sehingga yang terjadi adalah ya udah yang mereka lihat ya yang image saat ini aja, which is itu menurut gua agak berbahaya. Oke. Mereka itu tidak mau atau tidak memiliki curiosity untuk menggali informasi background, untuk melakukan background check. Gue nggak mau menyamaratakan, tapi lo tahu dong culture-nya Gen Z dan yang millennials tuh seperti apa. Mereka nggak kayak kita. Cek. Mereka tuh nggak kayak kita yang kalau zaman dulu untuk cari tahu sesuatu harus ke perpustakaan, Oh. harus nanya sama orang. Jadi mereka hanya melihat apa yang disuguhkan kepada mereka aja. Oh. Tidak banyak yang kemudian dari apa yang mereka lihat terus mereka cross check. Oh, oke. That's what happened. Oke, Gitu. oke. Karena memang berarti kita again ini adalah colekan ya kepada teman-teman sekalian ya. Jangan males untuk cross check gitu karena Ya. fact checking, cross check, melihat sesuatu itu tuh menurut gue fun. Kalau gue kan nerd ya Iwet ya. Iya. Gue tuh kan demennya kayak begitu-begitu dan gue memang mengaplikasikan hal tersebut kepada keponakan gue yang generasi alpha. Iya. Ya. Jadi kalau mereka minta sesuatu, Ya. gue minta mereka menjelaskannya kepada kita sebelum Yes. kita beliin. Dan gue Yes. lamain gitu. Misalnya, Ya. dia minta dibeliin sepatu Kobe Bryant. Gue cicil tiap hari gue akan tanya, Kobe Bryant tuh siapa? Jadi dia harus ngejelasin ke gue. Terus sepatu ini kenapa mahal banget? Dia harus ngejelasin. Ini bikinnya di mana? Ya. Kenapa warnanya pink gitu? Ya. Kenapa kiri ya makanan beda gitu? Gitu. Lu jatuhnya tuh Sampai enek gitu, sampai gua rasa oke lu udah berhasil menjelaskan. Boleh. jatuhnya rewel ya elunya ya, tapi sementara lo lagi menggali dia untuk cari tahu terus. Kayak Sampai dia benar-benar merasa bahwa the shoes value-nya setinggi itu karena gue juga belajar. Bener. gue gitu. Kayak kemarin Ethan kan sangat suka minyak wangi ya. Terus dia lihat konten gue Vanilla So Sweet. Terus gue gini, kamu mau minyak wangi? Iya. Mau pilih yang mana? Gue kasih 3 pilihan. Ini minyak wangi aku. Mau pilih yang mana? Aduh aku bingung. Oke, sniff it. Terus kamu research. Sukanya yang mana? Yaudah dia lihat itu di Fragrantica. Dia buka YouTube. Dia buka TikTok. Dia tontonin. He sit on it. Gue gini, oke, jangan buru-buru. Gitu. Jadi itu rupanya penting ya. Rupanya sebuah game yang gue lakukan itu menarik untuk Sangat. Iya, background check, membiasakan diri background check. Sangat. Gue baru sadar bahwa ternyata memang critical thinking itu berangkatnya dari yang lo lakukan itu, Dave. Jadi dia selalu menganalisa, dia cek, dia cari tahu, sampai akhirnya dia dapetin semua
secara landscape-nya luas, gede, baru dia memutuskan. Oke. Makanya nanti tuh ya, Ethan begitu gede, dia akan sebel tuh kalau disuruh memutuskan terburu-buru. Iya. Karena buat dia kayak entar dulu, gue harus tahu dulu ini kayak apa. Betul. Eh, ini aku mau membahas apa komentar yang masuk ya. Di tengah-tengah Dave Iwet siaran pagi ini sudah bergulir sekitar 20 menit. Ada yang masuk bilang, iya betul tadi saya salah mengucap ya bahwa gunung yang meletus itu bukan di Medan tapi di Sumatera Barat. Terus Ya. ada yang bilang gini, Kak Dave di kampung kami gunungnya meletus, hujan batu kemarin Adrizal. Adrizal, Tuhan lindungi kamu dan keluarga ya sayang ya. Yang Ya. kuat ya. Mm-mm. Gue Terus, gue mau bahas satu, ada yang ngepost gini komen. Ini kakak-kakak nggak pernah beberes rumah apa ya? Pagi-pagi udah ngobrol. Hashtag bercanda. Kamu harus tahu sayang, kami nggak punya maid. Kami bebenah sendiri. Dan bebenah itu kami lakukan kemarin. Jadi hari Minggu kalau buat gue tuh hari bebenah. Gue vakum, gue ngepel, gue bersihin, ganti spray, ngosek kamar mandi. Jadi Senin tuh udah rapi semua, tinggal cuci piring paling. bebenah lah, masa nggak bebenah? Tinggal di Bebenah. Indonesia, otak dibiarin 5 menit juga berdebu, jangankan rumah yang... Mm-mm. Benar. Oh, Indonesia lagi. Teguh Wibawa bilang katanya gini, iya contohnya Vidi penyanyi tuh. Ya, Sekarang orang lebih kenal, orang kata gua, lebih kenal sebagai Vidi Podcast. Oh. iya, 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 itu dia. Makanya jadi gue tuh dari situ gue jadi mikir gitu ya. Artinya emang untuk menjaga ini kan gini. Zaman tuh kan cepat sekali sekarang ya Dave ya. Hmm. Dan semua informasi itu adanya di handphone. Lu setuju nggak? Mm-mm. Ya, apapun itu ya, apakah lo nanti akan akses YouTube, lo akan akses TikTok, lo akan akses Instagram, Twitter, X, apapun gitu ya. Tapi semua itu informasinya adalah apa yang muncul terus di situ. Artinya apa, Dave? Artinya adalah satu, Bener lah. ada Bunda Korla. Oh, iya. Oh itu dia. Hai Bunda. Artinya adalah apa? Artinya lo itu pilih antara lo mau konstan tetap stay sama image lo di masa lalu, atau ya udah be it, lo tetap jalan aja dengan apa yang lo jalanin sekarang dan lo konsisten di situ. Tapi kalau misalnya memang lo mau konsisten dengan image lo di masa lalu, maka lo nggak boleh sama sekali pindah jalur. Karena begitu lo pindah jalur dan itu meledak, udah orang lupa lo tuh siapa sebenarnya. Nah ini yang gue bilang tadi, makanya kan pertanyaannya adalah nih adik-adik Gen Z yang millennials ini harus dikasih tahu dulu nih soal capres-cawapres kita ini dulunya siapa mereka gitu. Padahal kan sebetulnya rekam jejaknya juga ada kalau mereka mau. Berarti PR-nya adalah the missing link would be karena adik-adik ini hanya cuman mau cepat. Tim PR-nya harus bisa mengkompres informasi sejarah pekerjaan rekam jejak mereka itu dalam tayangan TikTok yang isinya cuma 3 menit, bener nggak? Lo pinter banget. Samseng. Jalan critical thinking lo. Itu cepet banget, bener. Menurut gue gitu, gue pas denger gitu ya fakta ini gue gini. Oh, now I know what to do. Siomay Matang bilang gini, sorry Kak Iwet nggak setuju. Bagian mananya nggak setuju sayang? Kita suka nih kalau ada yang nggak setuju. Ya namanya Benar. diskusi, ngobrol. Iya Bunda, jangan Bunda, emang takut. Gue juga takut kok. Udahlah, cukup. Ya, jangan. Udah. Kita intinya tadi tuh lagi membahas mengenai heritage brand gitu ya. Terus bagaimana critical thinking itu perlu dan bagaimana teman-teman kita nyolek teman-teman sebelum memutuskan sesuatu ya. Research gitu. Iya. Ya. Oh, si Siomay Matang bilang gini, Gen Z sama milenial itu malah lebih kritis. Setuju. Tapi yang Kepencet. balik lagi. Iya, setuju banget bahwa mereka lebih kritis. Tapi biasanya yang di kota besar, siomay matang enak.
Yang di kota besar which itu nggak banyak jumlahnya. Ya kalau ternyata apa pendapat kita salah, kita seneng loh. Maksudnya kan tadi kita bilang bahwa Gen Z itu malas research. Kalau ternyata kita salah, kita seneng. Karena banyak juga teman-teman gue gitu yang generasi itu, gue senang berteman sama mereka karena knowledgeable gitu loh, Ya. Karena apa-apa dikit-dikit kayak misalnya gue mau jalan-jalan ke eh, Alila Manggis misalnya. Terus dia udah langsung researchin, Dev, di sebelah Alila Manggis lu bisa jalan 10 kaki, ada candi tuh gitu. Gue ini, lu udah pernah? Enggak nih, gue Google. Gitu loh. Iya, ada candi. Misal contoh. Misal. Terus gue sebagai kuncen Alila Manggis terus merasa kayak, kok gue nggak ke candi itu? Ya lu nggak lengkap. Beda dong, Candi Dase itu lokasi, bukan candi beneran. Oh iya, misal gue contoh. Oh iya. By the way, banyak banget yang salah fokus sama interior rumah lo. Itu dinding lo warnanya sage ya, bacanya sage ya. Enggak, ini karena lampunya nggak gue nyalain semua. Ini wallpaper. Tiffany namanya itu. Tiffany Blue. Tiffany Blue. Zaman dulu belum sage warnanya, masih Tiffany Blue. Apartemen gue tuh udah perlu renovasi. Nanti gue mau cari. Aku lagi cari vendor wallpaper yang deket, murah, dan cocok. Nanti tahun depan itu ada di wishlist aku kayak Becky Tumewu direnovasi. Jadi kalau komentar bilang, udah jelek apartemennya. Iya memang sayang, makasih. Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong. Ada aja yang suka DM gitu yang. Ya Allah. Ya. Si Kalem nanya, Kak tips dong agar diterima casting film. Bikin film sendiri aja lah di TikTok lah, nggak usah di casting-casting ya. Bener nggak? Udah deh, zaman sekarang itu udah nggak perlu nunggu. Lu pengen main film, main aja di TikTok sendiri yang bikin video yang. Biarlah video konten TikTok lo itu yang begitu menarik dan begitu kreatif akan menjadi video casting lu yang kemudian membahana kemana-mana. Bener nggak? Iya. Kemarin gitu ya, somebody came to me, Om, ajarin aku dong, aku tuh pengen juga lo jadi MC. Oh iya, aku bilang ini, biasa MC di mana? Belum pernah gitu gini. Oh, main sosial media? Gue langsung gitu aja main. Oh, mainnya apa? TikTok gitu. Bikin video dong, kamu nge-MC di TikTok. Gimana nge-MC di TikTok? Suka baca? Suka nonton? Suka. Review film, kamu ceritain, kamu nonton film apa? Anggap aja lagi siaran, anggap aja lagi nge-MC. Oh gitu, suka makan enak, suka gitu. Nah, abis makan apa kamu ceritain di TikTok. Anggap aja itu sebagai latihan. Bener nggak, Wet? Nggak usah nunggu. Bener. Tapi ya, ini weekend kemarin tuh lumayan belajar banyak ya. Satu lagi Dev yang gue lihat, ini sebenarnya mungkin buat yang nonton kita yang usianya mirip-mirip 40 above lah ya kita bilang. Kita tuh memang ternyata generasi yang tidak mudah untuk menerima sesuatu yang baru ya. Maksudnya, Wet? Maksudnya gini. Kemarin tuh dari weekend gue tuh kan gue kumpul lumayan banyak yang usianya 35 plus, 40 lah, 40 ke atas. Mereka tuh kaget menemukan fakta bahwa TikTok itu menjangkau kemana-mana dan sangat luas sekali. Terus gue gini, mereka beranggapannya adalah TikTok itu memang cuman platform buat joget-joget doang. Si 40 ke atas ini? Iya, 40 plus ini. Bahkan mereka bener-bener yang kemarin tuh sampai nanya, gimana cara downloadnya? Mesti bikin apa kita di TikTok? Mesti gimana caranya? Terus gue gini, mereka tuh bener-bener nggak mau semencoba itu ketika mereka dengar gitu bahwa TikTok ini lagi diomongin. Tapi buat mereka ya itu anak-anak gue aja yang main TikTok. Gue kaget aja, gue cuman kayak, oke. Ini pelajaran gitu ya buat kita bahwa, dan di kantor gue pun juga gitu loh. Di kantor gue tuh waktu TikTok awal-awal gue kan bilang gitu ya bahwa, watch out for TikTok itu tahun 2019 awal, Dave. Januari, gue inget banget, Januari 2019. Gue bilang watch out for TikTok. Gue bilang gitu, wait. No. Akhir 2019, awal 2020.
Gue bilang, hati-hati karena ini platform pasti akan gede banget. Gue bilang, kenapa? Karena gue ngeliat bahwa dia semenyenangkan itu. Waktu itu kan bener-bener semuanya orang joget-joget kan ya kalau di TikTok ya. Mm-mm. Ya kan, terus challenge gitu. Terus gue bilang, watch out for this. Itu banyak banget yang nentang. Apakah dia akan long last? Apakah dia akan bertahan lama? Apakah dia akan begini? Apakah dia akan begitu? I don't think it fits our segment. Terus gue cuman gini, wah nggak nyampe nih. Lamaan, Bo. Yes, it took me like a year sampai akhirnya they go on TikTok. Abis itu telat. Iya, betul. Ya gue juga termasuk orang itu sih, ngapa-ngapain tuh lama-lama. Sekarang gue udah nggak ikut aja dulu, gue nggak pakai nanya, do you think it will last? Ya nanti kalau udah nggak last ya pindah aja lagi, pusing amat sih. Exactly. Makanya balik lagi adalah ternyata ke mindset ya, Bo ya. Si adik-adik zaman sekarang ini memang, ya kita bisa bilang bahwa mungkin mereka nggak ngecek, mereka nggak apa karena mereka langsung jump in segala macam. Tapi ya pola pikirnya gitu, kalau udah enggak ya udah aja, jangan terlalu ribet, jangan terlalu terus kayak tuh kan nggak gitu, udah aja pindah, and that's it gitu. Itu sama kayak nature-nya anak-anak muda gitu ya, adik-adik ini. Cara mereka melakukan pemesanan makanan online aja beda loh dengan generasi kita, Wet. Itu juga kayaknya it symbolize their nature of using social media dan juga digital. Mereka tuh bisa baca review, nyoba makanan baru. Coba kalau kita orang tua, yang dipesan itu lagi. History yang di GoFood lo, dia lagi. At least Bener. Gue sama lo. Kalau nggak sate ayam soto bakso, udah itu aja. Iya. Nggak nyari gitu. Kalau mereka cobain aja, kalau ternyata fail, oh ya udah besok nggak usah dipesan lagi. Iya. Gue suka nanya gitu sama mereka gitu kan di kantor gue, tim gue ya juga banyak yang adik-adik gitu ya. Makan siang apa kita hari ini? Dia bilang aku lagi nyobain ayam geprek apalah. Terus gue tanya gini, kamu tahu dari mana ayam geprek itu? Baca review mas. Review bilang bintang 5, kamu percaya? Terus dia bilang percayalah. Mereka semudah itu gitu terpapar segala macam. Gampang aja gitu. Nah kita berarti yang udah 40 ke atas nih diingetin untuk lebih berani berarti ya Wet ya. Sementara kita ngingetin yang muda-muda jangan lupa untuk history check gitu kalau mau ngapa-ngapain. Iya betul. Rembulan selamat bekerja ya. Jimmy selamat bekerja. Have a great day. Nah lu termasuk tipe orang yang setelah nyoba sesuatu, karena kita kan sadar ya bahwa review itu penting ya. Maksudnya kayak lu mau beli makanan, lu mau datang ke tempat apa, lu baca reviewnya dulu digitally. Lu tuh tipe orang yang nulis review apa enggak? Enggak. Gue enggak. Kalau gue enggak. Teman-teman coba yang nonton. Do you write reviews on anything? General. Banyak banget yang FOMO. Begitu ada sesuatu enggak, no, enggak, sometimes, yes, kasih bintang aja, enggak. Lo tau nggak? Lo coba tanya sama gue, ini banyak kan enggak ternyata. Kenapa gue nggak nulis review? Kenapa? Ini bodoh banget. Gue kan perfeksionis ya, Bo ya. Gue nggak mau ketika review gue dibaca terus kebacanya cetek gitu. Najong. Jadi mesti gue pikirin 5W1H-nya. Gue mesti pikirin oke, kata apa yang akan gue pakai supaya terbaca sangat indah dan bagus. Nah, itu juga orang tua tuh. Kebanyakan dipikir. Bener. Tempat aja kakak. Bener. Kayak kemarin kali alo. persis kayak kemarin gitu ya. Gue mau ngucapin bikin video buat NG ulang tahun gitu. Gue tahu tuh dari tanggal 29, wah besok NG ulang tahun, gue mesti bikin video nih gitu ya. Tapi gue belum dapat ide dan gue bener karena lagi sibuk banget minggu itu, gue nggak nemu apa-apa Bo idenya. Katanya Om Iwet, hidupmu berat banget. banget itu gue banget.
Gue udah nggak mau Gue gitu. pikir gitu ya, gue punya stok video apa, mau gue rangkai ceritanya gimana, storynya apa yang mau gue angkat. Jatuhnya begitu begitu di launch, begitu di upload, ya udah gitu aja. Biasa aja juga gitu, nggak Iya, sesempurna apa yang ada di kepala lu iya, juga kan, iya, Say. iya, iya, iya. Tapi at least gue puas. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting Bapak puas ya. Iya, Eh, ada iya. yang nanya tuh tadi, semoga orangnya udah kegulung di atas. Semoga orang yang masih hadir, karena kan di siaran kita tuh suka mondar-mandir gitu ya. Balas WhatsApp juga gitu ya, mikir balasnya gimana supaya bagus sampai akhirnya lupa bales. Gue tuh takut menyinggung perasaan orang kalau cuma balas yes, no, nggak bisa, oke, ketemu lah, ada, nggak bisa gue, Itu gue. nggak bisa gue. Jadi gue pikir dulu, oke, gue endapkan dulu, kelupaan, nggak jadi balas, makin sakit hati orangnya. Iwa tadi ada yang nanya gini, Kak, kasih pendapat dong, katanya saudara atau kakaknya gitu ya, sedang that person is, gue mau bilang membuat tapi apa memaksa lupa. That person is trying to push her daughter to become an influencer. Anaknya umurnya 5 tahun. What do you think? Kakaknya lagi nge-push si keponakan anaknya itu umur 5 tahun untuk jadi influencer. Terus pendapat gue seperti apa? Mm-mm. Gue kalau udah depannya ada kata paksa memaksa, gue enggak sih. Iya, karena menurut gue, ya gue juga nggak sih. Gue enggak. Gue juga sih. Karena menurut gue influencer itu, having an influence is not something you can create, it just happen. Itu satu. Dua, umur 5 tahun, too soon for anything loh. Too soon. Mendingan sekolah belajar, Nek. Iya. Dunia ini butuh lebih banyak orang pintar, bukan orang so tau deh kayaknya. Menurut gue 5 tahun Oh, Markus tuh, ajaknya- Markus. Markus, kenapa Markus? Oh, itu anak yang nanya Markus. Anaknya nggak dipaksa, emang mau. Oh ya, kalau anaknya mau nggak apa-apa. Kalau anaknya mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, terserah. Cuma kalau menurut gue, saran gue, 5 tahun itu ajak dia untuk explore segala macam hal. Iya. Ya, cobain semua hal. Makanan, rasa, udara, Iya. experience, pengalaman. Sampai dia bener-bener kayak nempel semua di kepalanya. Dan dia bisa menentukan, gue suka ini, gue nggak suka itu, gue mau ini, gue mau itu. Iya. Yes. Betul. Seperti kata buku yang sedang gue baca ya, Beginners itu. Kenapa kita itu semasa kita kecil sampai dengan umur 6 tahun, orang tua itu disarankan untuk memaparkan sebegitu banyak hobi, aktivitas, interest kepada anak-anak. Dan dulu, orang tua tuh suka sebel ya, anak pengen belajar violin, baru belajar 6 bulan, terus udah. Abis itu pengen belajar skateboard, baru belajar sebulan, udah gitu. Ya emang itu proses belajarnya. Ketika Ya. kita ternyata hidup orang dewasa yang membuat pemaparan terhadap rupa-rupa nuansa kehidupan itu menjadi lebih susah, dan itu membuat kita jadi lebih cepat tua dan tidak menyenangkan karena we stop learning. So, getting back to your question, Markus, belajar dari pengalaman gue dan ponakan gue. Waktu dia umur 5 tahun, itu gue paparkan pada segala rupa. Dia pengen jadi penyanyi. Oke, lagi gila-gila semule. 6 bulan aja, Beb. Abis itu pengen belajar violin, belajar gidah gitu ya. 3 bulan, selesai, Beb. Pengen main gitar, ya gitar, ya udah gidah. Sekarang, when she look back at her content gitu, nyanyi-nyanyi, main violin gitu. Ew, cringe, what was I thinking gitu, gue gini. Iya, karena memang lo lagi mencoba mencari tahu lo sukanya apa. Jadi kalau ponakan lo emang sekarang di umur 5 tahun, cita-citanya pengen jadi influencer, di-indulge aja tapi juga diberikan batasan gitu, ditemenin. Gue balik lagi ke obrolan kita soal tabung memori, Dev. Menurut gue, isi tabung memorinya dengan sebanyak-banyaknya memori dan vocabulary. Karena menurut gue ya, trust me, ketika dia nanti dewasa, dia look back, mungkin sekarang dia akan ngomong, what did I do? My God, so cringe gitu ya. Tapi suatu hari nanti dia akan gini, ketika misalnya di acara kantor dia nyanyi, oh my God, back then
gue nggak menyesali sama sekali. I was so cringe on Smule nyanyi-nyanyi karena sekarang gue bisa melakukan itu. Mm-mm. Ya, itu gue tuh suka sedih kalau ada orang tua yang bilang gini, alah udah jangan didengerin, nanti juga 3 bulan dia bosen. Iya. Jangan. Lah, Tapi memang sekarang itu proses belajarnya memang. betul, ada solusinya, Bo. Kayak misalnya gini ya, zaman dulu kita suka digituin karena sama orang tua kita. Alah, kamu ditanya gitu, apakah kamu akan benar-benar bertanggung jawab dengan ini? Apakah kamu akan begini? Karena orang tua kita dulu nggak punya uang, Bo, untuk beliin biola, untuk beliin piano, untuk beliin pianika. Makanya benar-benar dicecer gitu supaya uang yang dia pakai itu memang ada return. Mm-mm. Tapi sekarang kan beda, Iya. bisa sewa. Iya. Itu menurut gue solutif banget. Jadi sewain aja sampai nanti dia 6 bulan, 1 tahun, ternyata dia lanjut terus. Oh, ini anak ternyata beneran suka. Kita beli kalau gitu. Iya betul. Iya gak sih? Mm-mm. Tapi jangan pernah batasi eksplorasi anak karena kesian. Nah, terus ada pertanyaan nih yang gue rasa juga menarik untuk dibahas. Dia minta saran, Kak, gimana cara menghadapi orang yang manipulatif? Oh, jangan kasih panggung. To be specific, Ketika lo udah tahu bahwa lo sedang dimanipulasi sama orang tersebut, pergi dari situ. kalau iya betul. Don't give access, don't open yourself, don't let anything happen to you. Go. Iya, do not entertain them. Itu tuh sama kayak lu mengentertain orang gila menurut gue. The more you entertain, lo akan masuk ke dalam lubang setan tersebut. Dan kalau gue biasanya I call them off. Yes. Gue gitu. Yes. Ih, lu suka ngatur deh. Gue nggak suka deh diatur. Ntar pasti komentar gini, ih enggak, gue nggak ngatur. Gue cuman bilang kalau makan apa aja yang penting ayam. Ya lu ngatur itu. Iya. Iya. Ya aduh, Ada yang nanya, ayam. Ya bilang aja, makannya ayam ya. iya. Manipulatif tuh kayak gimana sih? Salah satunya tadi yang Dave bilang, mengatur kita tapi dengan cara yang halus. Mm-mm. Tiba-tiba bentuknya tuh adalah lebih kayak sekedar mengingatkan, mau nyaranin aja. Menurut kamu lebih bagus ini atau itu? Menurut aku lebih bagus ini loh. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Misalnya contoh ya, makan siang deh, makan siang. Teman-teman, nih gue si manipulator. Teman-teman, mau makan siang halal bihalal Natal di mana nih kita tanggal 25 gitu kan. Terserah. Aku sih terserah ya, cuman gitu. Aku nemu restoran seafood enak nih dari tempat kantor aku, plus lagi promo lagi. Ntar ada satu yang bunyi, tapi aku nggak makan seafood, Kak. Nah, di restoran itu juga nggak cuman serve seafood sih, gitu. Tapi kantor lo jauh dari rumah gue. Nah, enaknya ini pas tanggal ganjil nih, jadi lo bisa lewat. Jadi intinya gue memaksa lo untuk makan dekat kantor gue. Manipulatif dong gue. Straightforward aja, nggak manipulatif tuh kalau lo straightforward aja lo bilang, Bo dekat kantor gua aja yuk, soalnya gua hari ini ada meeting, jadi boleh nggak? Tapi biar kita bisa bareng-bareng, gitu. Saya kalau udah terlalu banyak babi bu, banyak bumbu-bumbu kayak fuck you, I'm sorry, pardon my friends. Nih kemuning, kalau saudara sendiri gimana? Ya sama aja, pokoknya Sama. manipulatif. Jangan lihat statusnya mau saudara sendiri, mau orang tua sendiri, mau adik sendiri, mau kakak sendiri. When it comes to manipulate, cut them off. Makanya mungkin kita juga sebagai orang tua berhenti memanipulasi anak sendiri. Karena mereka bisa meniru. Betul. Janganlah gitu. Kenapa sih lu tuh suka? Biasanya orang yang suka manipulasi tuh because they think they have more power than you. Exactly. Dan cara mereka menunjukkan more power tuh macam-macam tuh. Ada yang bisa kayak dia cuma percaya sama aku loh, dia nggak percaya sama orang lain. Aku tuh deket sekali loh sama dia. Aku tuh selalu ketemu sama dia. Sehingga lo berpikir kayak anjrit, gawat nih. No.
Jangan jangan jadi orang yang manipulatif. Main monopoli aja kalau kamu pengen ini apa jangan main monopoli karena main monopoli berarti itu melatih kita untuk menjadi orang-orang yang manipulatif. Bakar monopoli. Emang kenapa sih? Kok monopoli lo bilang melatih kita jadi manipulatif? Monopoli kan kata dasarnya manipulasi. Bukan ya? Enggak, gila. Oh iya bukan. Batal batal. Beda. Terus beda. Terus tiba-tiba ada yang komentar gini, Dave sekarang nggak seksi lagi. Kamu salah. Aku tuh dari dulu nggak seksi. Aku tuh menawan. Aku Ih, nggak pernah gila. seksi. Mm-mm. Kategori seksi tuh gimana menurut gue? Kategori seksi tuh kalau misalnya bagus pakai kebaya tuh seksi. Dan menurut gue Dave itu bodinya body kebaya. Iya. Aku tuh bahenol. Nah, tuh ya. Dia tuh ya, bahenol tuh seksi ya. Kayaknya tuh padet gitu. Mm-mm. Aduh, teman-teman di sini tuh manis banget ya. Selalu ada yang nanya update. Dave, gimana Tinder? Mau gue bakar kayaknya Tinder gue. Balik lagi, jangan diingetin guys. Kesel dia tuh kalau udah ngomongin Tinder. Tinder gue tuh usianya tuh udah cuma 2 minggu mati, 2 minggu mati. Dia itu kayak, lu waktu zaman sekolah dulu, Iwet pernah ini gak sih dapat tugas untuk bawa kacang ijo, ditaruh Ya. di kapas, Tahu. terus dia akan berkecambah, netes gitu. Iya, iya. Itu kan usianya cuma 2 minggu kan, Ah, ah. habis itu busuk. Nah itu Tinder gue. Berarti lo dalam 2 minggu harus panen tuh. Itu chatting-chatting gue tuh udah isinya cuma 2 minggu nih. Selesai semua habis itu ya. Oh. Terus pada nanya, jadi nggak jadi report flirting nih? Gimana? Kan 30 hari belajar flirting. Ih, masih 30 harinya kan sampai habis Desember yang masih cuma ini updatean aja, belum dapat sasaran flirting, gue tetap flirting. Oh my god, gue mau cerita, nih ngomongin flirting. Ah, ah. Kaget gue pikir ada apaan? Gue pikir ada yang komen di sini orang-orang Tinder lo. Ini berhubungan dengan Tinder, flirting dan juga pengalaman gue di ghosting. Oke, silahkan. Panggung kita buka mulai dari sekarang. Menurut lo, pertanyaan pertama, menurut lo ini ghosting apa enggak? Oke. Gue pernah kenalan sama orang di Tinder. Gerak cepet, gue demen. Ini terjadi tahun lalu, Desember tahun lalu. Terus kita pergi nonton midnight. Dari tadinya cuman mau makan malam, terus ternyata cocok. Terus iya deh lanjut nonton. Oke, nonton. Nonton juga sopan, nggak ada peristiwa apa-apa ya. Cuman makan, minum, nonton, menyaksikan film. Nggak usah nanya cewek apa cowok. Emang kalau cowok lu mau mengajukan diri. Udah lanjut. Terus cuma pegang-pegangan tangan, bercandaan seru. Ya, he Ini didn't Desember tahun lalu nih ya. Desember tahun lalu. He Terus? didn't come back to my place, he just dropped me off and then goodbye. Oke? Ya, oke. Habis itu tapi intens Ya. gitu. WhatsAppan, video call. Ya. Karena abis Natal, jadi kita nggak sempat ketemu lagi. He is busy with his family, I'm busy with my family. Oke? Terus tapi video call, apalah gue tahun baru di rumah gue, dia tahun baru di rumahnya dia gitu ya. Udah nggak ketemuan, nggak apa. Abis janjian mau ketemuan abis tahun baru. Ya. Terus tiba-tiba itu intens setiap hari WhatsApp, telepon, oke? Ya. Ya. Berarti kan itu usianya cuma 2 minggu ya. Terus Ya. tiba-tiba abis tahun baru mau ketemuan, dia sakit nih. Ya. Tipes, Ya. gue sakit. Ya. Oh, gue ini, ya ampun kesian amat loh. Oh ya udah, oke. Cepat sembuh ya. Gue memberikan jarak dong kepada dia. Maksudnya, Ya. gue nggak nyari dia sepushy itu karena menurut gue, namanya orang lagi sakit, gue akan berikan dia space and room. Ya. Hari keempat gue gini, kok dia nggak ada kabar, nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon. Hari kelima, Meninggal nih. enggak. Hari kelima, gue nggak pakai WhatsApp, gue telepon. Halo, gitu. Aduh sorry, lama nih ngangkatnya gitu. Soalnya tadi lagi nyetir, lagi di puncak.
Oh, Terus? gue bilang gitu. Lagi di puncak? Oh, lagi di puncak? Gue bilang gitu. Enggak. I was just wondering, gue bilang gitu. Kan bukankah terakhir kali kita berhubungan, berkontak? Gue bilang gitu. Lo lagi tipes. Ini udah 4 hari. Gue cuma pengen tahu. Udah sembuh? Oh, udah. Ini lagi di puncak sama teman-teman. Oh, oke. Terus? Ya, I got the clue dong. Berarti kan dalam 4 hari itu, either dia Iya. tipesnya bohong, dia cuman pengen Iya. ngeghosting gue, atau Iya. ya emang bener dia sakit, abis itu dia ngeghosting gue. Bener apa nggak? Iya. Betul. Terus? Pertanyaan pertama, itu gue di ghosting dong. Iya. Ghosting ya? Tunggu dulu. Gue belum bisa menyimpulkan nih. Gue mau tahu cerita dulunya berikutnya. Terus? Oh ya udah, gue bilang, oh ya udah, have fun di puncak ya. Ya udah. Abis itu dia udah nggak pernah WhatsApp gue, dia udah nggak pernah nelpon gue juga udah nggak pernah nelpon dia, dan gue udah nggak pernah nyari dia. Oke. Satu Udah. tahun. Ya udah, berlalu begitu aja. Seperti layaknya hujan Oh. kemarin, gue nge-MC di Lenghem. Terus? Dia WhatsApp, Nah. hey Dave. Terus gue gini, hey, looking good in red. Gue udah tahu nih, oh pasti dia ada di dalam ballroom ini. Karena gue MC pakai baju merah. Iya, terus? Gue gini aja, thank you. Sejujurnya gue lupa, muka orangnya yang mana. Terus? Gue mau pulang MC, papasan di lobi. Jelas. Gitu. Terus gue jadi inget, ini dia nih yang kemarin ini ngeghosting gue, bilang tipes terus ngilang. Gini, hey, gue gitu. Terus gue pikir tuh orang aja gini, mau buru-buru pulang ya? Iya. Terus gue, see you, bye gitu. Udah. Terus di mobil gue kepikiran, ini dia yang tadi WhatsApp gue. Terus gue WhatsApp dong. Ini lo yang tadi papasan sama gue di lobby ya? Iya, gue gini, oh my God, now I remember you. Gue bilang gitu. Kamu kayaknya buru-buru banget. Dia bilang gitu. Terus gue gini, lalu juga gak ngomong apa-apa ke gue. Ngomong apa dong? Kata dia gitu. Gue memanfaatkan kesempatan untuk, bukan flirting, tapi untuk balas dendam. Iya. Gue bilang gini, ya tinggal ngomong aja. Hey, ini gue yang dulu ngeghosting lo. Gue gitu. Terus? Dia bilang gini, gue gak ngeghosting lo deh. Begini. Iya, Terus? enggak kok. Cuman sakit terus ngilang aja. Paham. Good to see you. Gue gitu. Terus? Terus dia gini, good to see you too. Oke, dia udah. That's the end of it. Intinya adalah kenapa gue pengen cerita sama lo. Gak ada hubungannya sama flirting sih. Ternyata gue tuh tipe orang yang I like to have the last hurrah on everything. Gue tuh suka punchline-nya ada di gue. Ya, Wet ya? Iya. Gue di ghosting gak sih itu, Nek? Di ghosting dong. Gue ngomongnya apa ya? Bentar. Iya, closure itu penting buat gue. Karena gue tuh ya, by all means, gue tidak suka dengan budaya ghosting. Gue tuh lebih suka kalau udah kenal dekat ya. Kalau udah kenal dekat maksudnya kayak kita udah teleponan, udah WhatsAppan, kenal selama sebulan, menurut gue itu udah lumayan dekat. Kalau ternyata lo rasa nggak cocok, tinggal ngomong. Nah, gue tuh tipe itu. Gue tuh gentleman. Gue tuh boleh feminim dengan congnya tuh NG-nya 20, tapi gue tuh sangat gentleman. Kalau nggak suka tinggal ngomong. gue punya pemahaman berbeda sama lo. Tadi banyak yang bilang katanya Kak Iwet iya aja takut salah, Kak Iwet iya aja nggak punya komentar, Kak Iwet bla 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 segala macam. Gue lagi berpikir sebenarnya. Jadi gini, iya betul lo adalah tipe orang yang sangat hitam dan putih. Iya, Wet. Salah ya? Nggak salah. Lo tipe orang yang ya udah kalau enggak, kalau iya. Tapi jangan pergi begitu aja. Ya. Gue tuh baru weekend kemarin gue ketemu sama Happy Salma. Oh. I love her. Oh iya. Yang kemarin Happy bilang ke gue itu membuat gue terus jadinya gini, oh ini nih sama nih. Menurut dia hidup itu adalah lo perlu aware aja. Oke. Lo perlu aware. Lo udah sampai di titik aware.
Mm-mm. Oh iya, dia hilang, dia nggak ada. Oh. Tapi ada lanjutannya dari yang Happy bilang. Ini agak susah sih, Bo, menurut gue. Dia bilang gini, ketika lo aware, lo jadi tahu apakah itu memang cocok sama lo atau tidak, satu energi atau tidak, apakah dia memang harus bersama lo atau tidak. Hmm. Tapi lo nggak perlu kemudian jadi harus menang dan harus kalah. Oh, oke, gue ngerti. Nah, You gue know what I mean? cari menang dan kalah ya. Iya, Jadi sebenarnya ego gue tuh masih merasa disakiti, makanya gue iya, masih merasa kalah. Gue mau iya, menang, gue mau ngomong sama lo. Lu ghosting gue kan? You ghost iya, me and I know it. iya, iya, iya. Tapi ketika yang harus dilatih adalah sebenarnya aware-nya aja bahwa oh oke, intens intens intens, tiba-tiba dia bilang dia sakit, abis dia sakit dia bilang kemudian dia pelan-pelan menghilang segala macam. Udah, lo sadarin aja bahwa oh dia menjauh, oh dia pergi, oh berarti dia nggak vibing sama gue, Oke. and that's it. Oke. Itu yang kemudian juga ketika lo mungkin di kantor, lo mungkin di kehidupan, lo merasa bahwa kok ini gue usaha keras ya untuk nyampe ke situ, kok semuanya gue paksain ya, kok semuanya gue push banget setengah mati. Bisa jadi memang energinya nggak nyambung sama lo. Hmm. Oke, ngerti gue. Dan ketika misalnya dia pergi, nggak tahu ya, ini mungkin kayak pembenaran atau berusaha berpikir positif. Bisa jadi ada lagi nih, orang ini memang nggak cocok sama gue, jangan-jangan memang gue nggak dikasih untuk deket sama dia. Oh iya. Oke, paham gue. Gue udah nyampe di aware-nya, tapi gue masih cari menang atau kalahnya. Iya, gue Iya. masih nggak terima. Iya. Which menurut gue ya Dave, menurut gue nggak mudah untuk bisa merilis ego, nggak mudah untuk kemudian lo bukan mematikan, tapi memahami bahwa oh ini tuh ego yang bicara. Iya. Lo udah aware, oh dia pergi nih, oh dia nggak ada lagi, gitu. Iya, oke. Menarik. Kalau kata Arsar gini, he's not into you, cuma mau jaga koneksi potensial bisnet aja, makanya nggak straight up bilang. Potensial bisnet tuh kali-kali suatu hari nanti butuh gitu ya. Ya. Dan lo tau nggak, nanggepin orang kayak gitu lo hadapi dengan sama. Apa tuh? Potentially business network aja. Hmm. Ya kalau lagi sepi-sepi ya undang aja dia. Hmm. Kalau lagi butuh teman-teman nonton ya lu undang aja dia. Senang lumayan bisa pegang-pegangan tangan. Hmm. You Iya, know? iya. Iya, iya, iya. Tapi iya betul. Iya. Kalau untuk gebetan mungkin untuk deket-deket sama orang itunya gue harus belajar. Gue harus belajar ya. Bikin Iya. podcast, bikin dong. Kita punya podcast namanya YOLO. Cari ya di Spotify. Tapi ya gue pengen point out juga budaya ghosting ini nih, budaya bahwa own your prinsip, own your move gitu ya, be gentleman about it. Jangan sampai kebawa ke pekerjaan. Kita kan pernah bahas di podcast ya, Wet ya. Iya. Karena gue nih MC. Ya. Gue itu paling sering banget dapat karena kan gue vendor. Iya. Sering banget tuh anak-anak agency, anak-anak sekretarisnya klien apa gitu, yang intens nanyain harga, nanyain tanggal, udah bahas materi, udah nanya ini seminggu, 2 minggu balesan, terus tiba-tiba masuk minggu ketiga hilang aja gitu, nggak ada kabar. Nah kalau kerjaan lu jangan ghosting. Nah buat gue, orang-orang yang terbiasa ghosting dalam kehidupan nyata, lu juga akan cabut cantik, gampang aja cari exit dalam pekerjaan. Nah itu yang not nice. Iya. Iya. Setuju gue. Ya kalau dunia profesional beda ya. Maksud gue kayak kalau kehidupan sehari-hari kan lo nggak bisa treat semuanya profesional. Gue dulu pernah tuh pacaran terus dibilang ini, I'm not your staff ya. Jangan kayak gitu ngomong sama gue. Gitu kan, maksud gue. Atau kadang-kadang gue nge-treat keluarga gue tuh kayak profesional ya. Iya, enggak. Oke, let's do it professionally. Udah gitu aja. Terus mereka bilang ini nggak bisa, beda nih. Nah yang termasuk dalam relationship tuh emang beda, nggak bisa di-treat kayak begitu. Cuma maksud gue kayak
Kalau gue sih cuma nangkepnya gitu ya, oh ya udah, kalau enggak ya enggak aja udah gitu. Katanya gini, mirroring aja Kak Dave sama yang ghosting. Dia ghosting, kita ghosting. Iya, gue harus belajar seringan itu. Jadi intinya hari ini adalah gue si dinosaurus ini harus belajar lebih ringan hati ya. Sama seperti tadi pembahasan di awal mengenai heritage brand, mengenai orang tua belajar digital. Ringan hati aja. Oke, oke, oke. Iya. Aduh banyak ya yang harus dipelajari, belajar flirting, belajar ringan. Aku tuh sebetulnya pengen jadi kapas, apa pengen jadi orang sih. Atau jadi busa ya. Busa tuh juga ringan loh, ditiup Jadi terbang. iya, jadi dakron. Satu lagi sebenarnya lo tahu kok ketika lo kemudian merasa bahwa ini gue juga baru belajar weekend kemarin kok Dev. Ketika value lo tidak match dengan orang lain, saatnya memang untuk lo pisah. Iya betul. Ya, lo tahu kan, lo punya value gitu. Lo tahu bahwa oh nomor satu gue harus gue tuh prinsip gue begini, prinsip gue begitu. Gue tuh bisa ini, gue bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ketika kemudian itu tidak dihargai, itu tidak di value dengan baik, itu tidak disambut, ya nggak di situ, lo nggak diterima. Kan banyak banget tuh yang perumpamaan ada dulu anak idol, dia ngamen di CFD terus nggak ada yang nanggepin dia gitu, itu rame kan, cepet viral gitu. Tapi ketika dia naik panggung besar terus orang sorak-sorai gitu sama dia, because they don't know your value pada saat itu di CFD, CFD itu apa sih? Car Free Day. Oh, Car Free Day. Iya, iya. Jadi dia bikin eksperimen sosial, suka gila juga tuh anak. Jadi dia bawa kerekan ini sound system, Bo. Terus dia nyanyi di jalan gitu. Ya nggak ada yang peduliin. Bentukannya ya kayak pengamen aja gitu. Iya, 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 iya. You know what I mean? Ketika kemudian lo tidak disorak-sorai, diberikan tepuk tangan, lo jangan sakit hati. Berarti emang tempat lo bukan di situ. Iya, betul. Oke, menarik, ringan, lucu nih seperti biasa bahasan siaran kita. Iya, alis aku kiri kanan tuh nggak sama. Memang bentuk sama tarikan uratnya. Lagian mana ada sih orang alis kiri kanannya sama? Ya gue juga nggak. That's why we need Botox to balance it. Karena sejatinya gue kalau nggak salah ya, gue nggak tahu sekarang udah berubah atau enggak. Tapi satu manusia yang di muka buminya mukanya simetris adalah Tom Cruise. Iya, golden ratio, Yes. golden rasionya tuh balance. Balance kiri sama kanan, gue sampai gini, wow. Gue nggak tahu yang anak zaman sekarang siapa ya. Tapi Tom Cruise tuh salah satu orang yang kiri kanannya sama, simetris sempurna. Gitu. Oh, Dian Sastro tuh katanya golden ratio mukanya juga bagus. Oh iya? Gue nggak tahu itu. Belum pernah. Anyway, udah jam 8:05, teman-teman. Yuk. Ini hari Senin. Selamat menikmati sisa hari Seninnya ya teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak. Have a great day. Ringan-ringan hati, ringan-ringan pikiran. Ini juga berlaku untuk gue. Semoga kita diberkati dan bahagia hari ini. Yes. Blessing to all. Kita ngobrol lagi besok. Bye, Nak. Bye.